Dulu eskal kenapa Kiai bakas wong ayu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian gak, malah jadi kodaf. Jadi kodaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi kodaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut. Ayu bah, iya ya wajar, wong mesti katut wong ayu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda kodaf. Kodaf itu menuduh orang lain yang nggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa, baguslah berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja, baguslah berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nah nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya bagus. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, senang. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Solam Taufiknya Pak Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Basibir. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyak lah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbak Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolak lagi. Yes, ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa usuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga agak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali.
Kata beliau itu enggak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Pak Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal ya, kiai nasional ya. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu.